Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhanita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper kedua saya yang berjudul Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah dengan Stabilitas Keuangan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu kinerja keuangan daerah merupakan aspek fundamental dalam menilai kemampuan pemerintah Kabupaten Magetan dalam mengelola daya keuangan demi memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Penilaian ini tidak hanya mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, tetapi juga menunjukkan tingkat kemandirian fiskal, stabilitas, dan fleksibilitas keuangan daerah. Dalam konteks ekonomi daerah, pemerintahan Magetan menghadapi tantangan besar untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah pertumbuhan kebutuhan layanan publik, keterbatasan industrialisasi, serta ketergantungan tinggi pada transfer dana dari pemerintahan pusat. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap berbagai aspek keuangan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Magetan. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah, yaitu rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian itu ini berfokus pada bagaimana performa keuangan Kabupaten Magetan ditinjau dari aspek solvabilitas, kemandirian, dan fleksibilitas keuangan selama periode 2019 hingga 2023. Penelitian ini juga mempertanyakan sejauh mana tingkat ketergantungan Kabupaten Magetan terhadap transfer dari pemerintahan pusat, serta bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan fiskal yang ada. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama kerentanan fiskal Kabupaten Magetan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan fiskal daerah yang terdepan, sehingga mampu mendukung pembangunan keberlanjutan dan meningkatkan kualitas layanan publik di wilayah tersebut. Selanjutnya di sini ada hasil indeks rasio solvabilitas jangka panjang. Pada rasio B dan C ini menunjukkan pola yang serupa dengan nilai tertinggi masing-masing mencapai 1,00 dan 0,98, yang sementara nilai terendah tersebut tercatat di 0,33 dan 0,30, yang keseimbangan kedua rasio tersebut ditetapkan di bawah 1,00 pada sebagian besar periode, mengindikasikan adanya kesulitan dalam mempertahankan likuiditas secara optimal. Pada rasio D tersebut mencapai angka tertinggi yaitu 1,19 yang mengalami penurunan signifikan menjadi 0,27 yang menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam struktur modal perusahaan. Jadi, secara keseluruhan tersebut menunjukkan bahwa Magetan memiliki risiko stabilitas yang memerlukan pengelolaan yang cermat, terutama untuk menjaga keseimbangan antara aset dan kewajiban serta memperkuatkan stabilitas keuangan jangka pendek. Rekomendasi bagi perusahaan tersebut meliputi peninjauan kembali terhadap kebijakan hutang dan strategis pengelolaan aset, gunanya untuk meningkatkan kinerja solvabilitas di masa sekarang atau di masa mendatang. Selanjutnya tersebut ada hasil indeks dimensi jangka pendek. Pada variasi yang signifikan itu dimulai dari 1,06 pada periode pertama, kemudian menurun menjadi 0,92, sebelumnya mengalami penurunan drastis hingga 0,30 yang sedikit membaik 0,03 pada periode terakhir. Nilai tersebut, nilai teratas itu 1,00 pada awal periode yang mengindikasikan kondisi yang relatif stabil. Namun pada penurunan tajamnya ini ke tingkat bawahnya 0,50 yang mencerminkan adanya tekanan atau ketidakseimbangannya dalam struktur keuangan atau operasional perusahaan. Peningkatan moderat pada periode terakhir yaitu minus 0,62 yang menunjukkan upaya pemulihan meskipun belum mencapai tingkat optimal tersebut. Jadi secara keseluruhan tersebut, tren ini mengisyaratkan perlunya evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor penyebab fluktuasi yang termasuk manajemen utang, efisiensi operasional, atau dinamika pasar, yaitu menggunakan memastikan stabilitas jangka
Dan tersebut mensyaratkan beberapa indikasi kritis. Yang pertama itu ketergantungan pada indeks rasio B sebagai satu-satunya indikator yang aktif dibandingkan rasio A dan C yang stagnan, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kelengkapan dan representasi data. Ada yang kedua tersebut ada fluktuasi ekstrim, yaitu rasio B, terutama kolapsnya nilainya di tahun 2021 dapat dikaitkan dengan faktor eksternalnya seperti gejolak pasar atau faktor internal seperti mismanajemen likuiditasnya, pembiayaan agresif, atau penurunan profitabilitas. Pemilihan tersebut sementara di tahun 2022 mungkin mencerminkan upaya restrukturisasi utang atau injeksi modal, tetapi kegagalan utamanya di tahun 2023 itu membuat dugaan kerapuhan fundamental keuangan nasional. Selanjutnya tersebut ini hasil dimensinya pada jangka pendek. Pada 2019 hingga 2023 tersebut menunjukkan pola yang tidak konsisten dengan penurunan yang signifikan pada beberapa tahun tertentu. Indeks pada 2019 dengan angka 90,41, kemudian turun perlahan menjadi 85,63 pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 tersebut menyaksikan penurunan tajam hingga mencapai 30,32. Diikuti oleh pembelian yang tidak sepenuhnya pada angka 76,79 pada tahun 2022, sebelumnya akhirnya terjun kembali ke 28,20 pada tahun 2023. Analisa tersebut bergerak fluktuasi yang ekstrim tersebut terutama penurunan lebih dari 0,5% pada tahun 2021 dan 2023 yang menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam kinerja dimensi yang penting. Baik disebabkan oleh faktor internal seperti kurang cepatnya manajemen strategis maupun faktor internal seperti tekanan dari pasar atau perubahan peraturan. Pemulihan terjadi di tahun 2022 tersebut tidak dapat berlanjut, yang menegaskan perlunya analisis mendalam mengenai penyebab dari volatilitas tersebut dan langkah-langkah mitigasi yang harus diambil untuk memastikan stabilitas jangka panjangnya. Ini ada analisis indeks rasio solvabilitas anggaran pada tahun 2019 hingga 2023 ini menunjukkan gejala kinerja yang tidak stabil dan mengkhawatirkan dengan indikator utama yang menunjukkan tingkat volatilitas yang tinggi. Pada rasio A ini mencatat penurunan terus-menerus dari 1,00 pada nilai tertinggi sampai jatuh ke angka negatif, yaitu negatif 0,40. Jadi ini menunjukkan adanya erosi yang signifikan dalam kapasitas anggaran. Tren serupa terlihat di indeks rasio B yang merosot tajam dari 1,00 pada tahun 2019 ke 0,13 pada 2020, kemudian berfluktuasi tidak tertentu hingga 0,15 pada 2023. Yang mencerminkan ketidakmampuan untuk menjaga stabilitas fiskal. Indeks rasio C yang menunjukkan anomali yang menarik dengan kenaikan dari 0,77 pada 2019 ke 1,00 pada 2021. Selanjutnya mengalami kejatuhan hingga menjadi 0 pada 2022 sampai 2023, yang mencerminkan potensi adanya perubahan dalam kebijakan atau gangguan struktural pada sistem anggaran. Sementara itu pada indeks rasio D menunjukkan pola pemulihan setelah mencapai titik terendah, yaitu nilainya 0 pada tahun 2020, meskipun proses pemulihannya tidak berlangsung secara konsisten. Selanjutnya ini ada indeks dimensi anggaran yang mencerminkan tingkat volatilitasnya yang cukup tinggi selama periode observasi yang berlangsung 5 tahun. Rekor tertinggi ini dihasilkan pada tahun 2019 yaitu 90,41 dan tahun 2020 ini senilai 85,03 yang menandakan kondisi yang paling menguntungkan pada awal waktu tertentu. Namun terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2021 ini senilai 30,32 yang diikuti oleh penurunan yang tidak sepenuhnya pada tahun 2022 ini senilai 76,77. Sebelum kembali
kembali mengalami penurunan tajam pada tahun 2023 ini. 2023 ini, perubahan yang drastis tersebut terutama penurunan lebih dari 60 poin dari 2020 ke 2021 dan 48 poin dari 2022 ke 2023, yang itu menandakan adanya ketidakstabilan struktur dalam dimensi yang dianalisis. Pola tersebut menunjukkan adanya kerentanan sistem terhadap berbagai faktor eksternal atau kelemahan dalam mekanisme penyediaan internal. Harusnya yaitu dilakukan evaluasi penyeluruhan untuk menentukan penyebab utama dari fluktuasi tersebut dan mengembangkan teknik stabilitas yang efektif. Selanjutnya tersebut ada indeks rasio kemandirian keuangan yang menunjukkan bahwa pencapaian nilai maksimal itu 1,00 pada tahun 2021 tersebut, kemudian bersifat sementara dan tidak dapat dipertahankan. Kemampuan untuk menjaga tingkat kemandirian setelah 2021 ini menunjukkan adanya kelemahan yang mendasar dalam struktur pendapatan perusahaan. Dan penurunan yang konsisten setelah 2021 juga menandakan erosi progresif dari kapasitas fiskal Magetan. Implikasi kebijakan dari hasil tersebut memerlukan tindakan strategis yang tepat, dan perusahaan seharusnya melakukan diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dari luar. Penajaman kapasitas fiskal melalui optimalisasi pendapatan utama menjadi kebutuhan mendesak. Penerapan mekanisme pengawasan belanja yang lebih ketat dan pengembangan cadangan fiskal yang harus dilakukan sebagai bantalan untuk menghadapi fluktuasi ekonomi tersebut. Ini ada indeks dimensi kemandirian keuangan tersebut pada selama periode 5 tahun terakhir, yaitu menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil dengan kisaran nilai antara 0,16 hingga 0,150. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 0,150, sementara titik terendah tercatat pada tahun 2020 sebesar 0,16, yaitu pola yang terlihat mengindikasi stabilitas dalam dimensi yang berikut. Meskipun dengan variasi tahunan yang perlu dicermati, nilai indeksnya secara konsisten berada pada kisaran rendah di bawah 0,2, yang menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan yang signifikan dalam aspek yang diukur oleh indeks ini. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi tahunan serta strategis untuk mengoptimalkan kinerja dimensi. Ini ada indeks rasio fleksibilitas keuangan. Beberapa masalah struktural serius dalam pengelolaan keuangan Magetan. Yang pertama itu tidak adanya fleksibilitas finansial yang tercermin dalam rasio A yang menunjukkan adanya kekakuan dalam sistem keuangan perusahaan. Terus yang kedua itu penurunan mendalam rasio B dari posisi prima ke level terendah yang menunjukkan hilangnya kapasitas adaptasi keuangan yang ada. Selanjutnya yang ketiga, ketidakmampuan untuk mempertahankan fleksibilitas dasar yang diukur oleh rasio C dan D yang menunjukkan adanya kelemahan fundamental dalam pengelolaan likuiditas. Keadaan ini mempengaruhi besar secara strategis rendahnya fleksibilitas finansial yang membuat perusahaan beresiko terhadap perubahan pasar dan kehilangan kesempatan investasi strateginya. Finansial yang membuat perusahaan beresiko terhadap perubahan pasar dan kehilangan kesempatan investasi strategis. Ketidakmampuan tersebut beradaptasi untuk perubahan kondisi finansial dalam berdampak negatif pada daya saing perusahaan dalam jangka panjang tersebut. Ketakuan finansial ini meningkatkan risiko yang perubahan terhadap masalah likuiditas. Selanjutnya tersebut ada indeks dimensi fleksibilitas keuangan, yaitu di mana dimensi Magetan menunjukkan perubahan yang sangat berarti selama periode 5 tahun pengamatan. Rekor terbaik yang itu dicapai pada tahun 2019 dengan nilai maksimal 1,00, tetapi mengalami penurunan yang tajam menjadi 0,60 pada tahun 2020. Dan terendah itu yaitu 0,00 pada tahun 2021.
Meskipun ada tanda-tanda pemulihan dengan nilai 0,54 di tahun 2022, indeks tersebut kembali anjlok menjadi 0,00 di tahun 2023. Perubahan yang ekstrim ini, terutama kehilangan total nilai indeks pada tahun 2021 dan 2023 ini menunjukkan adanya kestabilan struktural dalam dimensi yang gigantis. Pola tersebut mengisyaratkan bahwa sistem rentan terhadap pengaruh luar atau terdapat kekurangan mendasar dalam mekanisme internal yang diperlukan evaluasi menyeluruh untuk menemukan sumber masalah dan merumuskan strategi stabilitas finansial. Di sini ada analisis indeks rasio stabilitas layanan. Yang pertama itu ada polarisasi kinerja yang tajam antara berbagai indikator yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan layanan. Yang kedua, nilai negatif tersebut berpersiskan pada rasio E yang mensyaratkan kelemahan struktural yang memerlukan intervensi segera. Yang ketiga itu fluktuasi tajam pada tahun 2020 mungkin merefleksikan dampak gangguan eksternal terhadap operasional layanan. Implikasi manajerial dari kondisi tersebut mengharuskan langkah-langkah strategis, yaitu prioritas utama adalah melakukan audit komprehensif terhadap komponen layanan yang diukur oleh rasio E untuk mengidentifikasi akar masalah. Perlu juga dilakukan konsolidasi best practice dari rasio A dan B yang berkinerja ke seluruh sistem layanan. Pengembangan tersebut memantau real time dengan indikator kinerja baik ke seluruh sistem layanan, ke pengembangan sistem pemantauan real time dengan indikator kinerja. Kunci tersebut menjadi kebutuhan mendesak untuk mengantisipasi penurunan stabilitas. Ini indeks dimensi stabilitas layanan. Pada periode 5 tahun terakhir ini menunjukkan fluktuasi dengan tren relatif stabil dalam kisaran nilai yang tertinggi. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 2.658.592 rupiah, sedangkan titik terendah tercatat pada tahun 2020 sebesar 1.472.764 rupiah, pada yang terlihat mengidentifikasi pemulihan yang cepat setelah penurunan tahun 2020 dengan nilai indeks kembali ke level sekitar yaitu 2,5 juta di tahun 2021 dan bertahan stabil di kisaran tersebut hingga 2023. Fluktuasi tersebut terutama penurunan tahun 2020 diikuti pemulihan keberlanjutan yang menunjukkan ketahanan dimensi yang diukur terhadap gangguan eksternal sekaligus mengidentifikasi adanya kapasitas adaptasi yang memadai dalam sistem. Namun perlu dicermati bahwa nilai tahun 2023 itu senilai 2 miliar 638.379 yang mengalami penurunan dibandingkan puncak tahun 2022 yang mungkin mengisyaratkan perlunya yang terjadi. Jadi kesimpulannya yaitu hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magetan menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas jangka pendek dan jangka panjang mengalami proses yang signifikan, mengidentifikasi adanya risiko likuiditas dan ketidakstabilan fiskal. Tingkat kemandirian keuangan masih rendah tercermin dari ketergantungan yang tinggi pada dana dari pemerintahan pusat. Sementara fleksibilitas keuangan ini yang minim memperbesar kerentanan terhadap perubahan ekonomi. Di sisi lain, stabilitas layanan menunjukkan beberapa capaian positif, namun masih terdapat indikator yang negatif yang menandakan adanya masalah struktural dalam penyediaan layanan. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar pemerintahan daerah melakukan diversifikasi sumber pendapatan asli daerah, restrukturisasi
menguatkan sistem perencanaan anggaran dan manajemen kas, kolaborasi dengan pihak swasta melalui skema KPID untuk pengadaan infrastruktur, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah-langkah tersebut strategis diharapkan dapat memperkuat ketahanan fiskal Magetan dan mendukung pembangunan keberlanjutan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.